14 Cara orang pintar menghadapi orang sulit dan beracun. Orang beracun sepertinya selalu membuat masalah ketika tidak ada yang dibutuhkan. Mereka sering menjadi penyebab pertengkaran dan membuat orang tidak bahagia di tempat kerja. Mereka juga berdampak negatif pada kesejahteraan emosional orang-orang yang harus berurusan dengan mereka. Beberapa orang sama sekali tidak menyadari bagaimana mereka menyakiti orang-orang di sekitar mereka, sementara yang lain tampaknya senang membuat masalah dan membuat orang lain marah. Yang terburuk, Anda mungkin tergoda untuk memperlakukan orang beracun seperti mereka memperlakukan orang lain. Tentu saja, ini tidak pernah berhasil. Mereka tidak memiliki banyak kesadaran diri, dan membalikkan keadaan hanya membuat mereka merasa seperti korban. Cara terbaik menghadapi orang sulit adalah dengan menggunakan strategi berikut, yang selalu digunakan oleh orang pintar. Nomor 1, tetapkan batas. Orang yang mengeluh dan selalu terpuruk adalah kabar buruk. Mereka berkubang dalam masalah mereka dan ingin orang lain melakukan hal yang sama, sehingga mereka dapat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Orang sering merasa harus mendengarkan orang yang mengeluh karena mereka tidak ingin dianggap tidak peka atau kasar. Tapi ada garis tipis antara memberi seseorang telinga yang simpatik dan terjebak dalam perasaan buruk mereka. Anda hanya dapat menghindari ini dengan menetapkan batasan dan menjauh saat Anda membutuhkannya. Coba pikirkan seperti ini, jika orang yang mengeluh merokok, apakah Anda akan tinggal di sana sepanjang hari dan menghirup asapnya? Kemungkinan besar tidak. Anda akan menjauh, dan Anda harus melakukan hal yang sama dengan orang yang selalu mengeluh. Nomor 2, dalam beberapa kasus, abaikan. Sebelum Anda menggunakan rencana ini, Anda harus memikirkan beberapa hal. Anda harus belajar bagaimana mengabaikan seseorang yang buruk bagi Anda. Orang yang beracun selalu ingin menjadi pusat perhatian, bahkan ketika saatnya memuji orang lain atau pencapaiannya. Mereka akan membuat banyak kebisingan dan membicarakan orang lain. Selain itu, jika Anda memutuskan untuk mengabaikannya, pastikan ada banyak orang lain di sekitarnya, karena terkadang mengabaikannya tidak akan berhasil jika Anda sudah lama tunduk padanya dan Anda sendirian dengannya. Anda hanya dapat mengabaikan orang beracun saat berada di depan umum, karena di depan umum mereka cenderung menyembunyikan pembalasan yang agresif, sehingga kecil kemungkinannya mereka akan marah kepada Anda karena mengabaikan mereka. Nomor 3, jangan mengungkapkan rahasia kepada penggosip. Orang beracun akan berbagi rahasia mendalam dengan orang lain hanya untuk terlihat menarik sesaat, dan mereka sering menilai atau berbicara tentang orang lain di belakang mereka. Jika Anda bertemu seseorang yang melakukan hal ini, jangan berpikir bahwa mereka berbicara kepada Anda tentang gosip karena mereka menyukai atau mempercayai Anda. Mereka akan mengkhianati kepercayaan Anda dengan mudah. Saat orang beracun berbicara tentang seseorang, biasanya karena mereka ingin Anda setuju dengan mereka. Kemudian, mereka akan mendatangi orang lain dan memberitahu mereka apa yang Anda katakan. Ini membuat dua orang bertengkar, yang menempatkan orang beracun itu sebagai penanggung jawab. Ini adalah cara manipulatif dan memecah belah untuk berteman atau maju dalam kelompok. Jangan tertipu. Nomor 4, kenali hinaan dan abaikan saja. Orang yang beracun suka menghina orang lain, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang licik. Orang-orang seperti ini akan berusaha menyembunyikan hinaan dengan mengatakan hal-hal baik tentang mereka. Orang akan mengatakan hal-hal seperti, saya tidak akan pernah cukup berani untuk melakukan itu. Meskipun ini mungkin tampak seperti hal-hal yang baik untuk dikatakan, mereka menanamkan sedikit keraguan dalam pikiran Anda dengan membatasi apa yang dapat Anda lakukan. Belajar mendengar kebenaran di balik pujian, dan kemudian tidak memperhatikannya. Ketika Anda bisa menertawakan apa yang mereka katakan, Anda akan tahu bahwa Anda sudah dewasa. Tapi hati-hati, karena mereka cenderung marah saat Anda tertawa. Nomor 5, biarkan pembohong jatuh pada kebohongannya sendiri. Orang yang beracun sering berbohong sepanjang waktu, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri sendiri. Mereka sering melakukan trik mental untuk membuat diri mereka percaya bahwa kebohongan mereka benar. Tidak terlalu sulit untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi sangat sulit untuk mempertahankan kebohongan. Sulit untuk melacak banyak kebohongan, dan pembohong akhirnya mengekspos diri mereka dari waktu ke waktu dengan mengatakan kebohongan yang bertentangan satu sama lain.
Nomor 6, jangan menyerah pada rasa kasihan. Sebagai cara lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, orang beracun menggunakan rasa kasihan. Bahkan ketika korban mereka akhirnya membela diri, mereka membuat mereka merasa tidak enak karenanya. Orang pintar dapat melihat rasa mengasihani diri sendiri dan memahami bagaimana orang beracun menggunakannya dengan cara mereka sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa mengasihani diri sendiri itu buruk, tetapi saya mengatakan bahwa orang-orang beracun menggunakannya sebagai cara untuk kembali berkuasa. Selama seseorang mau mendengarkan mereka, mereka akan terus mengatakan bahwa orang lain yang harus disalahkan atas segala kesalahan dalam hidup mereka. Anda tidak akan tersedot ke dalam dunia kegagalan yang mengabadikan diri sendiri, jika Anda menjauh dari orang yang mengasihani diri sendiri dan tidak membela kurangnya motivasi mereka. Nomor 7, hadapi pengganggu. Kebanyakan orang baik akan membantu yang lemah, melindungi yang lemah, dan membantu mereka yang membutuhkannya, tetapi orang beracun akan memanfaatkan siapapun yang mereka anggap lemah. Bisa jadi seseorang yang pemalu, sulit berteman, atau tidak pandai olahraga. Orang beracun akan menggertak dan memanfaatkan siapapun yang menurut mereka tidak akan melawan mereka. Inilah mengapa sangat penting untuk melawan para pengganggu, tidak hanya untuk diri Anda sendiri tetapi juga untuk semua orang di sekitar Anda. Hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi orang beracun adalah mengatakan tidak pada intimidasi. Nomor 8, waspadai emosi Anda. Anda tidak dapat menghentikan seseorang membuat emosi pada Anda jika Anda tidak tahu kapan itu terjadi. Menjaga jarak emosional membutuhkan kesadaran. Terkadang, Anda perlu mundur selangkah dan mencari cara untuk maju dengan cara terbaik. Saat berhadapan dengan orang beracun, sangat penting untuk memeriksa diri sendiri dan mengetahui perasaan Anda. Jadi, jika Anda benar-benar gugup, Anda dapat menghindari kontak dan tidak dipaksa memberikan tanggapan yang nantinya akan Anda sesali. Nomor 9, berkonsentrasilah pada solusi, bukan masalah. Ketika terjadi kesalahan, orang beracun seringkali menjadi orang pertama yang menuding orang lain. Mereka melakukan ini sehingga mereka tidak perlu melakukan apapun untuk memperbaikinya. Sangat mudah untuk tidak menyukai sesuatu dan menuding orang lain, tetapi jauh lebih sulit untuk melakukan perubahan. Orang pintar akan menghindari kekuatan orang yang beracun dengan mencari solusi dari suatu masalah daripada hanya berfokus pada orang yang melakukan kesalahan. Ketika Anda membantu memperbaiki sesuatu, bahkan jika Anda tidak ada hubungannya dengan itu menunjukkan bahwa Anda peduli, protektif, dan setia, dan ini akan selalu mengalahkan orang yang beracun. Nomor 10, berhenti menceritakan hal-hal buruk diri sendiri. Terkadang Anda mengambil getaran buruk dari orang-orang di sekitar Anda. Tidak ada yang salah dengan kesal tentang cara seseorang memperlakukan Anda. Tetapi cara Anda berbicara kepada diri sendiri dapat membuat Anda merasa lebih buruk atau membantu Anda mengatasinya. Pembicaraan diri sendiri yang negatif tidak rasional, tidak berguna, dan menyakiti Anda. Itu membuat Anda merasa semakin buruk, dan sulit untuk keluar dari keadaan itu. Berusaha keras untuk menjauh dari hal-hal tersebut dengan cara apapun. Nomor 11, habiskan waktu bersama teman-teman setia Anda. Sangat penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Orang pintar tahu bahwa mereka tidak harus berteman dengan semua orang dan tidak semua orang pantas menjadi teman mereka. Sebagai imbalannya, mereka menunjukkan kepada teman mereka bahwa kesetiaan dan kepercayaan bekerja dua arah. Persahabatan dan kesetiaan sejati adalah salah satu hal paling langka dan paling berharga yang pernah Anda miliki. Jangan biarkan orang yang beracun, negatif, dan tidak dapat dipercaya merusak ini untuk Anda. Nomor 12, jangan buang waktu dan energi untuk konflik yang tidak penting. Beberapa orang yang buruk bagi Anda perlu memulai pertengkaran dengan siapa saja yang mau berdebat dengan mereka. Lebih buruk lagi, perkelahian yang dimulai oleh orang-orang beracun seringkali tidak ada gunanya. Tidak ada yang ingin berdebat secara sehat atau mencapai kesepakatan, dan orang pintar dapat langsung melihatnya. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah berhenti peduli atau mengabaikan upaya mereka. Nomor 13, perhatikan tujuan Anda. Orang yang buruk bagi Anda bisa sangat menyebalkan. Ketika mereka menyebabkan drama atau masalah, mereka dapat membuat Anda sulit berpikir dan merasa jernih.
Cobalah yang terbaik untuk mengatasinya. Alih-alih, tetap kembalikan tujuan Anda atau masalah yang perlu diselesaikan. Kebanyakan orang beracun tidak bodoh, dan begitu mereka melihat bahwa Anda tidak terpengaruh oleh mereka, mereka biasanya akan berhenti mengganggu Anda. Nomor 14, jangan lupa bahwa kamu berhak untuk bahagia. Anda memiliki hak untuk menjadi orang yang bahagia yang bergaul dengan orang-orang yang sehat secara emosional, tidak peduli apa alasan orang beracun untuk tindakan mereka. Pendapat orang tentang Anda sulit untuk diabaikan, tetapi Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan Anda selalu bisa mengambilnya dengan sebutir garam. Dengan cara ini, Anda bisa merasa nyaman dengan diri sendiri, apapun yang dikatakan atau dilakukan orang beracun. Kita semua harus berurusan dengan orang-orang yang buruk bagi kita pada suatu saat dalam hidup kita. Orang-orang ini sepertinya selalu menemukan cara untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain dan menyebabkan drama dan kekacauan sehingga mereka dapat mengendalikan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi Anda tidak harus membiarkan mereka menghancurkan hidup Anda dan menghentikan Anda untuk maju. Dengan menggunakan strategi ini, Anda akan dapat menghadapi orang yang sulit dan beracun dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan mereka akan menyakiti Anda. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana Anda berurusan dengan orang-orang yang beracun bagi Anda? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentang hal itu. Klik tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Juga, jangan lupa untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.